Hai anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Nah, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara online bersama Ibu Guru Rima. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema 3 kegiatanku, subtema kegiatan sore hari, dan pembelajaran yang ketiga. Nah, pada pembelajaran yang ketiga ini, kita akan belajar bersama mengenai menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, kemudian kita juga akan belajar mengenai kebiasaan baik apa saja yang dilakukan pada sore hari. Dan kita akan belajar membandingkan banyak kedua kelompok benda. Nah, tentunya kamu sudah tidak sabar lagi untuk belajar bersama. Siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian, kita belajar bersama. Selamat belajar. Nah, ayo sekarang kita membaca dengan nyaring bacaan yang ada di buku kamu. Kita membaca bersama-sama dengan Ibu Guru Rima. Kita mulai ya. Ayo kita membaca. Sore yang menyenangkan. Sore hari ayah Beni pulang dari kantor. Beni dan ibunya sangat gembira. Ayah Beni membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Beni. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Beni membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Beni membantu ibunya membawa kue. Ayah Beni merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Nah, kamu boleh mengulangi kembali bacaan tadi sehingga lancar membaca. Tadi kita sudah membaca mengenai cerita Beni dan keluarganya. Nah, sekarang saatnya kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi, sesuai dengan cerita yang kita baca. Nah, kamu menjawabnya sesuai dengan bacaan. Nah, contohnya nomor 1, siapa yang baru pulang dari kantor? Nah, berdasarkan bacaan tadi, yang baru pulang dari kantor adalah ayah Beni. Nah, untuk soal selanjutnya, kamu boleh menjawabnya sesuai dengan bacaan tadi. Kemudian, kamu juga boleh memilih kata-kata di dalam kotak dan menuliskannya pada pertanyaan yang di bawah. Mudah bukan? Kamu boleh melakukannya sekarang. Nah, saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik di sore hari, masing-masing keluarga mempunyai kebiasaan yang berbeda. Nah, kemudian setiap keluarga kita juga mempunyai aturan yang harus kita patuhi. Nah, pada sore hari biasanya ayah atau ibu pulang kerja. Nah, ayah dan ibu sudah lelah bekerja. Sambutlah mereka dengan baik ketika mereka pulang. Nah, sambut ayah dan ibu. Nah, kamu dapat melakukannya misalnya dengan menyambut dengan riang dan gembira. Kamu boleh membawakan tas ayah atau ibu. Tidak boleh marah-marah jika ayah atau ibu datang terlambat. Nah, itu adalah kebiasaan yang baik. Nah, setiap anggota keluarga harus mematuhi aturan. Nah, rumah kita akan terasa tenang dan nyaman bila kita mematuhi aturan dengan baik. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Nah, gambar yang A adalah berebut mainan dengan adik atau dengan kakak kamu. Ini kebiasaan baik atau tidak? Nah, tentunya ini adalah kebiasaan yang tidak baik atau tidak terpuji. Kamu tidak boleh melakukannya. Kamu harus rukun bersama adik kakakmu. Nah, kemudian gambar B, coba kamu amati. Gambar B adalah menyambut ibu pulang kerja dengan membawakan tasnya. Ini adalah kebiasaan baik atau kebiasaan yang terpuji yang kamu harus lakukan. Setelah mandi sore, Beni bermain di kamarnya. Sambil bermain, Beni belajar menghitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar. Coba kamu perhatikan
gambar yang ada di buku kamu. Kamu boleh belajar menghitung bersama Benny. Nah, gambar yang pertama adalah kelereng. Ada 15 kelerengnya. Kemudian ada spidol berwarna. Nah, spidol berwarna ada 12. Kemudian ada mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan ada 11. Dan juga ada buku tulis yang jumlahnya 12. Nah, kemudian Benny membandingkan banyak benda-benda tadi. Kamu juga boleh berlatih bersama Benny. Nah, perhatikan tadi kelereng Benny ada 15. Kemudian mobil-mobilan ada 11. Nah, membandingkannya adalah kelereng Benny lebih banyak daripada mobil-mobilan. Karena 15 angkanya atau bilangannya lebih besar atau lebih dari 11. Nah, 11 artinya kurang dari 15. Nah, kemudian mobil-mobilan Benny lebih sedikit dari buku tulis. Karena mobil-mobilan tadi ada 11 dan buku tulis ada 12. Artinya bilangan 11 kurang dari bilangan 12. Atau bilangan 12 lebih dari bilangan 11. Itu adalah membandingkan banyak benda. Sekarang saatnya kamu untuk berlatih. Nah, perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Kerjakan soal-soal yang ada di buku kamu. Tentukan dengan kata kurang dari atau lebih dari perbandingannya. Kamu lihat, kelereng ada 16, kemudian mobil ada 14. Begitu juga dengan penghapus. Penghapus ada 19 dan peruncing ada 17. Nah, coba sekarang kamu berlatih menyelesaikan soal-soal yang ada di buku kamu. Mudah bukan? Ayo sekarang kamu lakukan. Coba kamu perhatikan kembali buku kamu dan kembali berlatih. Nah, manakah yang lebih banyak dari kedua bilangan yang ada di buku kamu? Beri tanda centang pada kotak. Nah, jika angkanya lebih banyak, kamu beri tanda centang. Contohnya, itu bilangan 14 dengan 18. Nah, manakah yang lebih banyak antara bilangan 14 dan 18? Tentunya yang lebih banyak adalah 18. Jadi kamu beri tanda centang. Nah, untuk bilangan-bilangan berikutnya, kamu boleh menyelesaikannya. Ayo kita lakukan. Nah, sekarang untuk soal-soal yang ada di buku kamu saat ini adalah kebalikan dari yang tadi. Nah, manakah yang lebih sedikit? Beri tanda centang pada kotaknya. Nah, mudah bukan? Seperti bilangan 14 dengan bilangan 11. Nah, yang lebih kecil atau yang lebih sedikit adalah bilangan berapa? Ayo. Iya, bilangan 11. Nah, untuk bilangan-bilangan berikutnya, kamu boleh memberikan tanda centang. Ayo sekarang kamu kerjakan latihannya. Nah, tadi kita sudah belajar bersama menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, dan juga kita sudah belajar mengenai kebiasaan baik yang dapat kita lakukan pada sore hari. Misalnya menyambut ayah atau ibu pulang bekerja dengan baik. Nah, kita juga tadi sudah belajar membandingkan banyak dua kelompok bilangan atau dua kelompok benda. Nah, dengan kata lebih banyak atau kurang dari. Nah, tidak terasa sampai pula kita pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru Lima sampaikan berguna untuk kamu dan membuat kamu semakin pintar dan pandai. Ingat, harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.